Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, puji Tuhan. Haleluya. Saya pernah membaca definisi singkat atau pengertian sederhana tentang shalom, yaitu perut kenyang dan hati tenang. Inilah doa dan harapan saya untuk saudara semuanya. Hati tenang dan perut kenyang. Banyak orang lapar, sangat lapar saudara-saudara. Kiranya Anda tidak lapar. Kalaupun lapar, sebentar lagi akan makan karena ada nasi yang akan dimakan, ada makanan. Dan kalau tidak ada di rumah, Anda boleh ke warung makan untuk makan di sana karena Anda ada uang. Nah, itu harapan saya, Anda tidak lapar. Banyak juga orang yang sekarang ini tidak damai hatinya, tidak tenang. Jadi tidak ada ketenangan batinnya. Doa saya kepada Tuhan, saudara memiliki hati yang tenang dan damai sejahtera dari Tuhan menyelimuti saudara. Mari kita membaca Yesaya 40 ayat 28 sampai 31 yang bunyinya seberikut. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa. Saudara sekalian, saya ingin mengutip pidato kenegaraan seorang presiden yang sebagian isi pidatonya sebagai berikut. Ketahuilah dunia saat ini dalam keadaan perang. Perang tanpa manusia. Perang tanpa batas. Perang tanpa senjata dan peluru. Perang tanpa perjanjian gencatan senjata. Perang tanpa medan tempur. Perang tanpa melihat bahwa itu adalah tempat suci. Tentara dalam perang ini tanpa belas kasihan. Tidak manusiawi, kejam. Tidak menghormati wanita dan anak-anak. Tidak tertarik pada rampasan perang. Tidak memiliki niat untuk mengganti rezim. Tanpa tank darat, tanpa mobil amfibi, tanpa pesawat tempur. Seperti kita ketahui bahwa ada aturan dalam perang. Tetapi perang kali ini mengikuti aturan yang ia buat sendiri. Tentara itu atau musuh itu berupa pasukan yang tidak terlihat, bergerak cepat, efektif, tanpa ampun. Agenda satu-satunya adalah panen kematian. Musuh seakan ingin mengubah dunia dengan satu daerah dengan kematian besar. Dan tentara musuh yang dimaksud adalah coronavirus yang juga kita kenal dengan COVID-19, yang sebelumnya tidak pernah kita dengar nama itu. Nah, inilah kutipan dari pidato seorang presiden yang bernama Yoweri Museveni, seorang presiden dari Uganda. Apakah kita menganggap apa yang dikatakannya berlebihan, hiperbola? Tidak, saudara-saudara. Ia sedang menggambarkan secara persis apa yang sedang terjadi sekarang. Sampai pada penulisan perenungan ini, saudara-saudara, terdampak virus di dunia itu 3.500.000 orang. 3,5 juta.
Dan yang meninggal sudah mencapai 251.510 orang. Ya, saya sampaikan ini saudara-saudara juga tahu sebelumnya. Dan yang menyedihkan ketika orang meninggal seperti yang kita tahu bersama bahwa tanpa kehadiran keluarga dalam pemakaman. Dan sebagian besar juga tanpa upacara keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Menyedihkan sekali saudara-saudara. Dan di Indonesia sendiri sampai sekarang sudah ada 12.071 jiwa yang terdampak atau terpapar corona ini, dan sudah 872 yang meninggal. Saudara sekalian dikasih Tuhan, banyak orang berbicara dari berbagai sudut pandang. Hampir setiap hari, semua channel televisi, koran-koran, pembicaraan di masyarakat, sehingga banyak informasi kita dapat saudara-saudara. Dan malam ini saya ingin menyampaikan dari sudut pandang Alkitab. Mungkin sebagian kecil saja dari sesuatu yang harusnya saya sampaikan. Kan memang banyak hal. Saya ingin bicara hal yang spesifik tentang arti sebuah kehidupan. Ya, arti sebuah kehidupan. Kitab suci mengatakan bahwa hidup itu sangat singkat. Sangat sementara. Ya, bagikan kilat saja begitu. Alkitab menggunakan kata uap. Uap, saudara-saudara sekalian, bisa hilang dalam hitungan detik. Dan itulah kehidupan. Pertanyaannya adalah, apakah manusia tahu bahwa ia akan mati? Menurut kitab suci ia tahu. Mari kita membaca di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang kelima. Pengkhotbah 9 ayat yang kelima. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Jadi orang-orang yang hidup sekarang ini, termasuk saudara dan saya, tahu bahwa kita akan mati. Itu menurut kitab suci. Dan sebenarnya itu harusnya seperti itu. Semua harusnya mengetahui bahwa dia yang hidup ini sekali waktu akan mati dan meninggalkan apapun. Dan itu bisa terjadi kapan dan di mana saja, dan bisa terjadi kepada siapapun. Hanya saja saudara-saudara sekalian, banyak orang pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak ingat, menghindar kalau orang lain sedang membicarakannya, mengalihkan perhatian kalau itu dikotbahkan. Saudara-saudara, dari hati saya mau menyampaikan, jangan lupa, karena pengaruh dalam hidupmu sangat besar bila engkau benar-benar memahami fakta ini, bahwa hidup tidak selamanya di dunia ini. Saya langsung pada poinnya, saudara. Ketika kita hidup, apa yang penting? Saya berharap Anda atau saudara-saudara tidak salah dalam menjawabnya. Dalam hidup yang sedang kita jalani ini, apa yang penting? Yang penting adalah Tuhan. Tuhan itu tidak tergantikan dengan apapun, saudara-saudara. Engkau dapat menggunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk hidup ini. Anda dapat berbuat apapun untuk hidup ini. Tetapi jangan lupa hal yang penting, yaitu Tuhan. Ada kemungkinan saudara-saudara terdapat orang yang tidak setuju dengan khotbah yang saya sampaikan, atau orang lain juga sering menyampaikannya. Kalau sekarang ini pembicaraannya sesuatu yang menakutkan, misalnya seperti tentang kematian. Katanya bicaralah tentang semangat, bicaralah tentang kepastian, bicaralah tentang harapan.
Dan saya setuju itu, saudara. Tetapi jangan lupa kalau kita bicara dengan Tuhan atau tentang Tuhan, itu berarti kita bicara tentang kepastian, kita bicara tentang harapan, saudara-saudara. Dari banyak hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Tuhan, saya ingin menyampaikan sesuatu yang tercantum di dalam kitab suci. Banyak orang menggunakan itu sebagai nasihat, yaitu teruslah berdoa kepada Tuhan. Tadi di dalam pembacaan kita, tidak tahukah kamu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung dan seterusnya. Doa itu penting, saudara. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, ternyata dibedakan antara doa dan permohonan. Doa itu menyangkut ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Doa itu berbicara tentang pengagungan Tuhan. Doa itu sebuah pengakuan. Doa itu penyerahan atau kepasrahan diri kepada Tuhan. Doa itu berhubungan dengan yang ilahi. Ini luar biasa, saudara. Luar biasanya apa? Kita yang insani atau manusia biasa bisa berhubungan dengan yang ilahi. Mari kita lakukan hal yang luar biasa ini, saudara. Dalam kondisi seperti sekarang harus kita tingkatkan. Karena dengan melakukannya Anda akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Anda akan dilindungi. Anda akan diberkati. Dan Anda akan mendapat damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Sampai jumpa pada perundungan berikutnya. Haleluya. Amin.